Apakah nanti kita mengirim dokumen dalam bentuk scan PDF atau bagaimana Pak? Kemudian juga untuk BKD tadi kan yang dinilai itu adalah portofolio guru. Itu nanti apakah kita mengirim dalam bentuk dokumen atau bagaimana? Kemudian kalau dalam bentuk dokumen, apa saja yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan guru yang mengikuti penilaian kesesuaian? Ya, saya guru senior, Pak. Baik, Pak, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, berkas pelamar yang harus dipersiapkan itu apa aja, Pak? Baik Pak, saya kan guru senior, jadi saya mau bertanya, kita akan memberikan penilaian terhadap kompetensi dan kinerja. Yang mau saya tanyakan itu dokumen apa yang akan kita verifikasi untuk menilai kinerja dan kompetensi tersebut, Pak. Terima kasih. Pak Dedi, itu ada di kolom chat tuh, Pak. Ada yang bertanya apakah pesertanya akan dinilai, yang dinilai apakah harus berkumpul juga katanya. Di kolom chat itu, Pak. Itu ada di Ini dia. chat Ya, itu. Pak. Apalagi? Ada chat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan dengarkan hasil rapat teknis terakhir untuk Provinsi Kepulauan Riau. Namun ini Bapak Ibu tentu saja mewakili daerah lainnya terkait bagaimana sih sebenarnya penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Senior kepada guru-guru P2 dan P3. Pastikan simak sampai selesai karena di sini banyak informasi yang Bapak Ibu sebelumnya tidak mengetahui. Selamat mendengarkan. Ya, kita mulai ya. Ya mungkin sebagai kita udah tahu gitu ya, penerimaan P3K Guru tahun 2022 ini dengan sistem yang sedikit berbeda. Di situ ada kategori P1, P2 dan P3. Kita tahu juga P1 itu langsung mendapatkan tempat, jadi tidak perlu lagi melakukan seleksi selanjutnya. Yang dilakukan seleksi selanjutnya itu adalah pelamar dengan kategori P2 dan P3. Untuk yang P2 kita tahu juga itu adalah pelamar dengan THK 2 dan guru honor yang ada di Kepri gitu. Kemudian seleksinya itu dilakukan dengan melakukan kesesuaian yang akan dilaksanakan oleh tim penilai gitu. Seleksi yang ketiga ini mungkin kita stop dulu ya, kita sampai dengan P2 dan P3 saja. P2 dan P3 melakukan alur seleksinya itu mulai dari pelamaran bagi yang sudah punya akun dan yang belum punya akun mendaftar akun, kemudian mengupload persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian dilakukanlah pemilihan formasinya. Selanjutnya dengan Panselda akan dilaksanakan seleksi administrasi. Dan sekarang sudah dalam posisi masa sanggah per hari ini terakhir. Kemudian besok akan dilakukan pengumuman akhir terhadap seleksi administrasi. Selanjutnya di tanggal 27 dan 28 itulah akan dilaksanakan seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi penilaian kesesuaian oleh tim penilai. Tim penilainya ada kepala sekolah, ada guru senior, ada pengawas sekolah, dinas pendidikan dan BKD. Begitu. Di tanggal 27-28 inilah Bapak Ibu diharapkan untuk bekerja melakukan penilaian terhadap guru honorer yang melamar di formasi tahun ini. Begitu. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu temukan pada saat melakukan penyesuaian. Di situ nanti ada soal-soal ya yang mungkin bentuknya salah satunya mungkin seperti inilah bayangannya gitu. Ada contoh pertanyaan seperti begini. Bapak Ibu nanti menjawab ya, dalam melakukan pendekatan kandidat melakukan, jadi Ibu menilai terhadap pelamar itu terhadap soal yang diberikan pada akun Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Misalnya mencatat kekurangan itu seperti apa gitu. Meminta masukan, nanti Bapak Ibu bisa mungkin seperti tes psikotes gitulah, kurang lebih begitu gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab soal-soal yang ada di akun Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti dari penilaian ini akan muncul bobot nilai yang kita tidak tahu berapa bobotnya masing-masing. Itu semua by sistem lah memberikan nilai itu gitu. Jadi Bapak Ibu secara netral gitu ya, memberikan penilaian
tanpa tahu itu nilainya berapa gitu ya. Jadi bukan soal-soal yang pasti. Misalnya ini jawabnya benar atau salah, bukan begitu gitu ya. Jadi seperti inilah nanti yang Bapak Ibu hadapi pada tanggal 27-28 nanti. Ini tadi cara membuat akun. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat begitu mendapat akun, buka akunnya, di pengawas ini menemukan seperti ini gambarannya gitu. Nah ini yang di menu pelamar tadi itu. Menu pelamar akan tampil seperti ini. Misalnya di Bapak Ibu itu ada berapa orang? Jadi Bapak Ibu menilai satu-satu dulu orangnya, siapa yang mau dinilai gitu. Diklik di pelamarnya. Nah ini tadi yang cara menilainya ya. Cara menilainya, nih, diklik saja, nanti di situ keluar tampilan yang di samping kanan. Nah di situ ada penilaian kompetensi dan kinerjanya. Diklik lagi satu-satu, ada soalannya itu ada berapa, diklik satu-satu gitu. Jadi itu tadi tombol nomor soal hanya akan aktif setelah pertanyaan dijawab. Penilai dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan nomor urut soal selama proses penilaian belum diselesaikan. Jadi masih bisa memperbaiki jawaban sebelum dilanjutkan gitu ya. Kemudian ini tadi kalau belum selesai menilai satu orang, kalau belum diokekan, Bapak Ibu belum bisa melanjutkan ke pelamar berikutnya. Harus diselesaikan dulu satu orang. Itu. Selanjutnya itu tadi ada 2 ya, kompetensi dan kinerjanya itu. Jadi diselesaikan dulu semuanya. Ya. Saya rasa itu aja cara melakukan penilaian nanti pada saat tanggal 27-28. Dan sekarang itu mungkin perlu dipastikan Bapak Ibu, jadi begitu nanti tanggal 27 kita sudah siap langsung masuk ke akun masing-masing, begitu. Dan nanti dari Dinas Pendidikan ada tim yang turun pada saat penilaian itu. Ada tim yang turun untuk membimbing Bapak Ibu sesuai dengan titik lokasi yang sudah ditentukan tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis. Ya, saya guru senior dari SMK Negeri 1 Lingga. Pertanyaannya adalah yang pertama, saya ingin bertanya masalah titik lokasi tadi Pak ya, karena tadi saya berada di Zoom meeting sehingga agak sedikit kurang jelas. Itu teknisnya nanti apakah kepala sekolah dan guru senior itu dikumpulkan di suatu tempat ya Pak? Itu pertanyaan pertama untuk tanggal 27 dan tanggal 28 itu Pak ya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah untuk pengawas sekolah itu untuk pengawas sekolah dasar penilaiannya apakah nanti kita mengirim dokumen dalam bentuk scan PDF atau bagaimana Pak? Kemudian juga untuk BKD tadi kan yang dinilai itu adalah portofolio guru. Itu nanti apakah kita mengirim dalam bentuk dokumen atau bagaimana? Kemudian kalau dalam bentuk dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan guru yang mengikuti penilaian kesesuaian? Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak Pak siapa tuh ya? Baik Pak, saya coba untuk mengkonfirmasi untuk di Lingga itu kita pengawas, guru senior dan kepala sekolah itu dikumpulkan di SMA Negeri 2 Singkep. Hasil yang Bapak nilai Di SMA Negeri 2 Singkep ya Bapak Ibu? Itu selama 2 hari ya Pak ya? Ya, selama 2 hari di sana. Kalau misalnya 2 hari kita ya. selama 2 hari masih ada guru yang Bapak belum observasi, selama 2 hari itu Bapak Jawabannya gitu, takutnya Bang. kalau Bapak bisa selesai satu hari selesai. Jadi kepala sekolah kita kumpulkan dalam artian supaya memudahkan untuk berkoordinasi. Mungkin Ibu Sita ada menambahkan? Kita mau beri berapa nilainya? Sudah cukup jelas Pak untuk pertanyaan yang kedua tadi Pak. Nah Bagaimana? untuk kedua Bapak tidak ada untuk mengupload apapun. Bapak cuma membuka akun guru senior, kemudian Bapak mengobservasi pelamar yang ada di sana. BKD-nya bagaimana Pak? Ketika BKD dan Dinas itu kan menilai berdasarkan portofolio. Itu maksud saya, apanya yang mau dinilai? Apakah kita akan mengirimkan berkas berupa scan atau bagaimana teknisnya? Itu bisa nggak dijelaskan? Soalnya guru kami pada bertanya kan, apa saja yang dipersiapkan. Oh iya, Silakan. kalau untuk itu kan Bapak Ibu dari mulai pengawas, kepala sekolah sama guru senior sudah melakukan penilaian. Nanti baru masuk ke akunnya Dinas sama BKD gitu. Jadi nanti kami menilainya dengan data kepegawaian masing-masing pelamar. Begitu. Jadi tidak ada lagi mengumpulkan apapun gitu. Begitu Pak. Baik Bu, terima kasih Bu informasinya. Silakan. Oke, siap.
Bunda dulu lah yang menyanyi dulu. Mati, Pak. Oh, mohon maaf sebelumnya tadi kan link Zoom ini kan terputus Bu, jadi kami kurang menyimak karena sinyal di sekolah juga agak rusak. Yang ingin saya tanyakan ini terkait penilaian teman-teman yang P3K prioritas 2 sama prioritas 3 Bu. Itu kan penilaiannya kan sekitar hari Minggu sama Senin. Iya. Tanggal 27 sama 28 itu nanti kawan-kawan itu harus datang di suatu tempat dengan membawa perlengkapan yang ingin dinilai atau seperti apa Bu, mohon arahannya Bu? Yang hadir itu pengawas, kepala sekolah, sama guru senior ya Pak? Pengawas, Berkumpul. kepala sekolah dan guru senior. Ya. Iya, tim penilainya berkumpul di Oh, tempat berarti yang nanti yang telah ditentukan itu Bu ya? iya. Ya, jadi kami kan seperti ini Bu. Jadi untuk sekolah kami ini kan itu harus nyebrang intinya Bu ke Kabupaten Natuna. Jadi Iya. nanti harus berkumpul ke satu titik seperti itu Bu ya. Diharapkannya begitu Pak. Oh, diharapkannya begitu. Iya. Jadi intinya nanti Kira-kira kepala bisa sekolah ya. Oh, itu nanti coba kami kondisikan dulu Pak ya, Ibu ya, dengan kepala sekolah dengan guru senior, karena kami ini kan harus nyebrang intinya Bu menggunakan pompong sekitar Iya. lebih kurang sekitar 4 jam sampai 5 jam Bu. Iya Pak. Itu pun kalau ada tumpangan ya, kalau tidak ada tumpangan kemungkinan besar itu Bu, itu kita harus charter Bu sekitar ya 2 sampai 3 jutaan. Baik Pak, mohon izin Pak Kadis mau bicara Pak sebentar ya Pak. Silakan Pak Kadis. Sebelumnya mohon maaf mungkin karena tidak dengar tadi waktu saya nyampaikan tadi kan. Karena ada dua tadi, ada Zoom, ada satunya lagi gitu loh. Jadi saya berharap betul kepada teman-teman kepala sekolah, ya, guru senior dan pengawas, kita ambil satu tempat lah supaya mempermudah urusan kita. Bagi teman-teman di pulau, saya berharap betul bagaimana caranya artinya nginap nanti di Natuna lah, kan begitu. Ini 2 hari. Yang disampaikan tadi Bu Kabid, ya kami mohon maaf lah, karena waktu libur Bapak dan Ibu terganggu, memang iya gitu loh. Tetapi waktu dari pemerintah pusat diberikan tanggal 27-28 itu, kan gitu loh. Sama-sama kita berkorban lah. Bagaimana cara mengantisipasinya? Pergunakanlah dana BOS atau dana komite yang ada. Kalau perlu yang bisa mengetahui kepalanya, saya mengetahui nanti pertanggungjawaban. Ya Bapak Ibu ya, saya ngerti kalau di Serasan Timur itu mungkin tidak ada kapal, kalau memang ada kapal nyebrang saja lah. Tapi kalau tak ada kapal mau bilang apa lagi? Cuma nanti saya sampaikan kepada teman-teman, artinya kalau memang artinya secara sendiri nanti ada apa sesuatu apapun langsung hubungi kita gitu loh. Kenapa? Karena tempat Bapak jauh. Jangan sampai karena gara-gara, mohon maaf nih, gara-gara kita, guru kita tidak observasi gitu loh. Karena memang Bapak dan Ibu di situ disibukkan karena alurnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Saya mau tanya Pak. Silakan. Dari mana Pak? Saya dari SMK Negeri Dua Pak. SMK Negeri Dua. Oke Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, saya guru senior Pak. Baik Pak, silakan. Saya ingin bertanya Pak, berkas pelamar yang harus dipersiapkan itu apa aja Pak? Oh baik Pak. Ibu Sita bisa menjelaskan berkas pelamar? Sebenarnya kita tidak bicara tentang pelamar ya Bapak Ibu. Sekarang itu kita membahas kita sebagai tim penilai. Jadi tim penilai itu hanya menggunakan akun saja, akun yang sudah kita buat gitu. Jadi hanya melihat dari situ, tidak ada diperlukan berkas-berkas yang lainnya, berkas-berkas yang pelamar itu tidak. Jadi hanya membuka akun kita masing-masing. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Ibu. Ya, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu pengawas kepala sekolah, bertanya silakan. Izin Pak Dedi bertanya lagi Pak Dedi. Siap ya Pak Yusak, silakan. Pak, saya ingin bertanya, kan jadwal kita 2 hari, tanggal 27 sama 28, gitu kan. Nah, antara 27-28 itu, ada nggak jadwal per sekolahnya? Misalkan gini, jam 8 sampai jam sekian SMA ini atau SMK ini, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan kita kumpulkan itu untuk semua semua kepala pengawas, kepala sekolah dan guru senior kita tempatkan. Jadi semuanya masuk dalam satu ruangan yang telah kita tetapkan. Jadi mulai mungkin dari jam 8 mungkin startnya begitu, seterusnya sampai dengan selesai Bapak Ibu mengobservasi pelamar yang ada. Jadi tidak pakai batasan waktu. Jadi ketersediaan komputer yang ada di sana mencukupi untuk Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah dan guru senior untuk melakukan observasi.
di tempat yang telah disiapkan, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Berarti satu pengawas atau satu kepala sekolah dan guru senior masing-masing Pak ya komputernya? Ya, masing-masing Pak, masing-masing komputer kita siapkan di tempat lokasi observasinya Pak. Untuk pemaparan Pak Kadis tadi telah saya share Pak di grup ini juga Pak. Silakan di download di kolom chat. Baik Pak, saya kan guru senior, jadi saya mau bertanya, kita akan memberikan penilaian terhadap kompetensi dan kinerja. Yang mau saya tanyakan itu dokumen apa yang akan kita verifikasi untuk menilai kinerja dan kompetensi tersebut, Pak. Terima kasih. Bapak, Ibu, mohon izin, tidak ada dokumen-dokumen, semuanya sudah menggunakan aplikasi. Dokumen pelanggan sudah diupload di ASN, semua dokumen pelanggan sudah berada di sana. Jadi tidak ada pembekasan kembali. Masalah pertanyaan tadi sudah ada indikatornya dijelaskan oleh Bapak Kadis dengan Ibu Helena Rosita bahwa ada nanti beberapa pertanyaan seperti kuesioner untuk bagaimana memberikan instrumen kepada yang Bapak Ibu observasikan, begitu Pak. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Silakan kembali yang ingin bertanya. Pak Teddy, itu ada di kolom chat tuh Pak. Ada yang bertanya apakah pesertanya akan dinilai, yang dinilai apakah harus berkumpul juga katanya di kolom chat itu Pak. Sebentar Pak, saya bacakan. Izin bertanya untuk peserta yang akan dinilai apakah harus berkumpul? Tidak Pak, yang berkumpul hanya pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Guru pelamar silakan tetap mengajar. Terima kasih Pak jawabannya. Itu ada pertanyaan lagi, ada contoh instrumen untuk guru senior. Bapak Ibu guru senior, kita instrumennya sama antara pengawas, kepala sekolah, dan guru senior itu sama, ada di pemaparan Pak Kadis tadi yang saya sudah share di kolom chat. Silakan di download. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya yang lebih ini. Izin bertanya Pak. Ya Bu Suhaibah, silakan. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Izin bertanya Pak, saya dari SMA Negeri 2 Muro. Saya di sini sebagai guru senior. Izin bertanya Pak, karena kami di sini letak sekolah kami, daerah kami jauh dari kabupaten. Apakah ada penetapan jamnya Pak untuk hari Minggu itu jam berapa? Mengingat kami kalau dari pulau mau nyampe ke kabupaten itu sekitar jam 10 sampainya Pak. Oke, baik untuk Ibu Sita, apa bisa membantu menjawabnya Bu? Jadwal yang diberikan itu tanggal 27 dan 28 ya. Jadi saya rasa masih banyak waktu asal internetnya nanti lancar. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu bisa hadir di tempat yang setelah ditentukan itu tidak ya secepat mungkin gitu ya, secepat mungkin bisa hadir di situ gitu. Kalau kami memaksakan misalnya Bapak Ibu harus datang jam 8 tapi ternyata misalnya tidak ada transportasinya, susah juga kami memastikan gitu. Tapi kalau seandainya nyampenya itu jam 10 rasa saya masih bisa Bapak Ibu. Karena dia 2 hari. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya bertanya siapa tahu ada ketetapan jam dibuka serentak oleh Panselna seperti itu, Bu. Maksudnya seperti itu. Kalau dibuka jamnya itu memang terhitung mulai tanggal 27 Ibu, jam 12 malam lewat 1 menit itu sudah dibuka gitu. Cuman kan kita berkumpul bersama, jadi kita tetapkan waktunya mungkin di tanggal 27 itu di jam 8 pagi gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Kita ada waktu sekitar 10 menit menuju jam 12, azan jam 11.55. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Apa koordinasinya? Masih ada? Kami persilakan. Itu ada di ini dia. Chat itu. Ya, Pak. Ada chatnya gitu. Jawab Bu Sita. Iya, tadi sudah dijawab di chat. Kalau emang sekolah tersebut tidak memiliki pelamar, ya otomatis tidak perlu dibuatkan akun kepala sekolah dan guru seniornya. Gitu. Dengan Pak siapa tadi itu ya? Dengan Pak. Tidak perlu Pak. Sama-sama.